friend, sekarang Miss Fatima mau mengajak kalian untuk melihat desain salah satu rumah. Nah, ini adalah rumahnya Pak Waluyo, teman-teman. Nah, Pak Waluyo memiliki rumah yang sebetulnya tidak terlalu besar, tapi karena bentuk pengubinannya bagus, rumah tersebut tampak terlihat keren ya. Nah, kalian bisa lihat ya, sebetulnya lantai dan dinding rumah Pak Waluyo bagaimana sih? Nah, teman-teman, yang pertama adalah carportnya nih. Ini carportnya tersusun dari lantai yang berbentuk bagaimana ya? Nah, kalau yang ini halamannya, lihat bentuknya disusun dari apa ya? Keramik yang berbentuk persegi panjang ya, teman-teman. Keren kan? Nah, sekarang carportnya. Ini carportnya nih, teman-teman. Garasi atau carportnya itu tersusun dari keramik ya, yang berbentuk persegi, warnanya hitam. Bagus ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat ruangan lain. Nah, ini kamar mandinya. Kita perhatikan dinding kamar mandi rumah Pak Waluyo nih, teman-teman. Dinding kamar mandinya, ini lantainya. Lantainya berbentuk tersusun dari susunan keramik berbentuk persegi. Kalau dindingnya dari keramik berbentuk persegi panjang, warnanya putih. Bagusnya ya, teman-teman. Jadi susunan keramiknya sangat rapi ya. Ini bentuknya persegi panjang. Kalian lihat ya. Nah, sekarang bagian ruangan yang ada di rumah Pak Waluyo yang lainnya adalah bagian dapur. Nah, kira-kira bentuk pengubinan keramiknya bentuknya apa ya? Mulai dari lantainya. Wah, ternyata ubinnya itu atau lantainya berbentuk keramik yang berbentuk persegi panjang. Ini atapnya. Nah, kita lihat lagi ya, kita lihat lagi ke bagian dinding dapurnya. Perhatikan keramiknya berbentuk apa ya? Ya, persegi panjang, lantainya juga sama, susunan keramik yang berbentuk persegi panjang. Tangga rumah Pak Waluyo bagian atas nih tersusun dari keramik yang berbentuk persegi panjang juga ya, teman-teman. Nah, bagaimana, bagus nggak? Nah, kalian bisa amati pola pengubinan di rumah kalian masing-masing juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello grade 1, how are you? It's nice to see you again in math time with me, Miss Fatima. Hari ini dalam pelajaran matematika kita akan belajar mengenai materi pengubinan bidang datar. Materi ini berkenaan dengan materi tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitar kita atau hewan di sekitarku. Oke, grade 1. Before we start our lesson today, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, masih ingatkah kalian dengan materi bidang datar yang sudah kalian pelajari di semester 1? Bidang datar apa saja ya? Ya, yang sudah kita pelajari di semester 1, nama bidang datarnya yang pertama adalah persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, kenapa Miss Fatima ingatkan lagi materi tersebut? Karena materi tersebut sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu mengenai pengubinan bidang datar.
Teman-teman, pastinya sekarang kalian ingin tahu apa sih pengubinan itu? Pengubinan merupakan sebuah proses menutup permukaan dengan menggunakan bidang datar sehingga tidak ada celah dan tidak tumpang tindih. Jadi, permukaan yang ditutup dengan bidang tersebut tertutup dengan sempurna. Nah, teman-teman, materi ini sangat bermanfaat sekali untuk kita, ya. Materi ini bisa membuat kita, ya, membantu kita membuat hasil karya, ya, yang bernilai dan indah dengan memanfaatkan bidang datar yang telah kita pelajari selama di kelas 1 ini. Oke? Nah, untuk lebih lanjutnya kalian simak penjelasan berikut ini ya. Oke? Pak Ateng seorang petugas bangunan atau tukang bangunan yang sangat dipercaya. Spesialisasinya adalah memasangkan keramik lantai. Pak Ateng sangat terpercaya dalam memasangkan keramik lantai karena dia selalu memasangkan keramik dengan sangat hati-hati dan memastikan bahwa keramik yang ia pasang tidak ada celah dan tertutup dan bisa menutup permukaan dengan sempurna. Perhatikan, Pak Ateng sangat teliti sekali ya memasang keramiknya. Pak Ateng sedang melakukan pengubinan ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang yang akan kita pelajari adalah contoh dan macam-macam pola pengubinan. Jenis pola pengubinan yang pertama adalah pengubinan dengan menggunakan satu jenis bidang datar. Jadi dalam teknik pengubinan ini yang digunakan hanya satu jenis bidang datar saja. Kalian bisa lihat contoh-contohnya ya teman-teman. Nih lihat ada anyaman, kemudian ada corak batu bata ya. Kemudian, nah yang kedua adalah pengubinan dengan memadukan dua atau lebih bidang datar. Nah, ini contohnya pengubinan dengan memadukan 3 jenis bidang datar yaitu persegi, segitiga, dan persegi panjang. Nah, kemudian ada juga contoh corak pada kain batik ya teman-teman. Nah, corak pada kain batik biasanya menggunakan pengubinan dengan memadukan 2 atau lebih bidang datar ya. Nah, kemudian yang ketiga, jenis pengubinan yang ketiga adalah pengubinan yang menggunakan bidang datar yang tidak beraturan. Nah, kalian bisa lihat contohnya ya teman-teman. Jadi, bentuk bidang datarnya tidak beraturan, tapi tetap bisa menutup permukaan dengan sempurna. Sehingga hasil pola pengubinannya tetap menghasilkan karya yang indah ya teman-teman. Nah, sekarang kita amati bagaimana cara membuat kreasi pengubinan dari kertas origami ya. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan atau kita akan praktek membuat pola pengubinan sederhana dengan menggunakan kertas origami ini. Alat dan bahannya ya teman-teman. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah lem ya. Kemudian ada gunting, kertas origami, dan kertas gambar. Untuk kertasnya kalian boleh kertas apa saja ya, boleh buku gambar, boleh kertas HVS yang ada di rumah ya. Jadi manfaatkan kertas yang ada di rumah kalian. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita akan membuat pola pengubinan menggunakan kertas origami. Yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian lipat kertas origami, kemudian setelah itu kalian potong-potong kertas origaminya. Kalian potong dan buat ya bidang datar dari kertas origami tersebut. Di sini karena Miss Fatima akan membuat pola pengubinan yang
yang disusun dari lebih dari satu jenis, Miss Fatimah memotong kertas origaminya berbentuk persegi panjang, segitiga, dan persegi. Nah, kalian lihat ya. Nah, setelah itu ya, kalian jangan lem terlebih dahulu ya teman-teman, tapi kalian cocokkan dulu ya. Kalian buat dulu pola pengubinannya, jangan dilem dulu ya, supaya kalian bisa memastikan bahwa pola pengubinan yang kalian buat rapi dan bagus sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, teman-teman, jika sudah cocok, jika sudah sesuai ya, nanti kalian boleh lem. Tapi kalau belum sesuai, kalian bisa ganti bentuknya ya. Jadi pola pengubinannya kalian bisa sesuaikan lagi, bisa rubah lagi ya. Nah, sekarang kita mulai mengelem ya teman-teman. Tempelkan kertas origaminya ya. Perhatikan supaya susunannya itu tidak tumpang tindih dan tidak ada celah ya. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa tuliskan nama. Tulis nama bidang datar yang menyusun pola pengubinan serta jumlah dari masing-masing bidang datar tersebut. Oke? Oke, baiklah teman-teman. Di awal video pembelajaran tadi kalian sudah diajak untuk menyaksikan desain pengubinan di rumahnya Pak Waluyo ya. Tadi kalian bisa lihat kan bentuk pengubinan di rumah Pak Waluyo, ada yang persegi, ada yang berbentuk persegi panjang ya. Nah, dan desain rumahnya sangat bagus sekali kan teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, Miss Fatimah mempunyai tugas untuk kalian ya. Tugasnya berkenaan dengan materi yang telah kita pelajari hari ini. Tugasnya adalah tugas yang pertama, kalian amati pola pengubinan yang ada di rumah kalian. Kemudian setelah itu, hasil pengamatan kalian tuliskan dalam worksheet matematika ya. Worksheet matematika mengenai pengubinan. Nah, kemudian ya tugas yang selanjutnya, kalian buat pola pengubinan dengan menggunakan krayon. Jadi, supaya pola pengubinannya indah, bagus, warnai menggunakan krayon ya teman-teman. Nah, kemudian selain tugas menyelesaikan worksheet tadi, kalian mempunyai tugas yang satu lagi ya. Tugas yang harus kalian selesaikan yaitu membuat pola pengubinan dengan menggunakan kertas origami. Oke ya teman-teman. Tadi Miss Fatimah sudah berikan contoh cara membuat pola pengubinannya ya. Nah teman-teman, kalian boleh mengkreasikan sendiri ya bentuk pola pengubinannya. Bisa menggunakan pola pengubinan dengan menggunakan satu bidang datar, bisa juga dengan menggunakan 2 atau lebih bidang datar ya. Oke. Kalau kalian belum terlalu paham, kalian bisa ulang lagi materi yang telah disajikan sebelumnya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas? Okay, grade 1, that's all our lesson today. Thank you for your attention. Before we close our lesson today, let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.